Persahabatan Putri Dinia dan Kupu-Kupu Biru. Alkisah di sebuah kerajaan nun jauh di sana, hiduplah seorang putri cantik yang sangat menyayangi binatang. Putri ini bernama Putri Dinia. Selain sangat menyayangi binatang, Putri Dinia juga sangat baik dan ramah kepada semua orang. Putri Dinia selalu membantu semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kedua orang tuanya, yaitu sang raja dan ratu, sangat menyayangi Putri Dinia. Putri Dinia sangat suka bermain di taman kerajaan yang ditumbuhi aneka bunga warna-warni. Setiap hari, Putri Dinia selalu mengunjungi taman itu. Di sana, Putri Dinia akan berlari-lari mengitari taman, menghirup harum bunga-bunga, dan tentu saja bermain dengan sahabatnya, si kupu-kupu biru. Persahabatan antara Putri Dinia dan si kupu-kupu biru sudah terjalin semenjak Putri Dinia masih belia. Saat itu, Putri Dinia kecil tidak sengaja mematahkan setangkai bunga mawar yang akan dihisap nektarnya oleh si kupu-kupu biru. Hal itu membuat si kupu-kupu biru menjadi sangat marah. Hei kau, kenapa kau mematahkan bunga mawar ini? Apa kau tidak tahu kalau bunga mawar ini akan kuhisap nektarnya? Oh, maaf. Aku mohon maafkan aku. Aku tidak sengaja mematahkan bunga mawar ini. Aku berjanji padamu, besok pagi aku akan membawakan segelas madu dari istana untuk mengganti nektar dari bunga mawar ini. Maka, keesokan harinya, Putri Dinia kembali datang ke taman bunga itu. Putri Dinia menepati janjinya membawa segelas madu untuk si kupu-kupu biru. Dan semenjak hari itu, Putri Dinia dan si kupu-kupu menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, Putri Dinia akan mengunjungi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Atau jika Putri Dinia sedang tidak enak badan dan harus istirahat di kamarnya, si kupu-kupu biru akan datang ke istana untuk menemui Putri Dinia. Mereka lalu mengobrol di jendela kamar Putri Dinia. Pada suatu siang yang terik, ayah Putri Dinia mendatangi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Sang raja datang bersama para pengawalnya untuk melihat-lihat taman bunga itu. Sang raja memiliki keinginan menggusur taman bunga itu untuk dijadikan peternakan. Sejujurnya taman ini sangat indah. Ada banyak bunga berwarna-warni yang tumbuh di taman ini. Tapi aku harus tetap menggusur taman ini dan menjadikannya peternakan. Sang raja menyapukan pandangannya ke seluruh taman yang ditumbuhi aneka bunga warna-warni. Sang raja tidak mengetahui kalau ucapannya barusan terdengar oleh salah satu binatang yang menghuni di taman bunga itu, yaitu si kupu-kupu biru. Si kupu-kupu biru pun langsung merasa panik. Wah, bagaimana ini? Sang raja mengatakan kalau taman ini akan digusur untuk membangun peternakan. Lalu, bagaimana nasibku dan binatang-binatang lainnya? Si kupu-kupu merenung sejenak. Dia memikirkan cara untuk menghalangi sang raja yang ingin menggusur taman bunga tempat tinggalnya. Akhirnya, dia pun menemukan sebuah ide. Aha, aku punya ide. Aku akan mendatangi Putri Dinia dan meminta tolong padanya untuk membujuk sang raja. Ya, aku harus pergi ke istana sekarang juga. Si kupu-kupu biru langsung terbang menuju istana. Tak lama kemudian, si kupu-kupu biru sudah sampai di depan jendela kamar Putri Dinia. Seperti biasa, dia akan mengetuk kaca jendela itu sebanyak 3 kali. Tak lama kemudian, Putri Dinia pun membuka jendela kamarnya.
Dia keheranan melihat sahabatnya si kupu-kupu biru sudah berada di luar jendela. Hai kupu-kupu biru, ada apa? Kenapa kau datang menemuiku di siang hari yang terik begini? Aku ingin meminta tolong padamu, Putri. Meminta tolong? Mari masuk, kita bicarakan di kamarku saja. Si kupu-kupu biru pun memasuki kamar Putri Dinia yang luas dan megah. Putri Dinia lalu duduk di tempat tidurnya dan kembali melanjutkan obrolannya dengan si kupu-kupu biru. Kau mau meminta tolong untuk apa, wahai kupu-kupu biru? Si kupu-kupu biru pun akhirnya menceritakan tentang obrolan sang raja di taman bunga yang tadi didengarnya. Begini, Putri. Tadi aku tidak sengaja mendengar obrolan sang raja di taman bunga. Sang raja bermaksud untuk menggusur taman bunga tempat tinggalku untuk dijadikan peternakan. Apa kau bilang? Ayahku ingin menggusur taman bunga tempat tinggalmu. Benar, Putri. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku ingin meminta tolong padamu untuk membujuk sang raja agar dia mau membatalkan niatnya itu. Aku mohon tolong lindungi taman bunga itu, Putri. Aku dan binatang yang lain tidak tahu harus pergi kemana jika taman bunga itu benar-benar digusur untuk dijadikan peternakan. Baiklah kupu-kupu, aku akan menolongmu. Aku akan membujuk ayahku agar ia membatalkan niatnya itu. Terima kasih, Putri Dinia. Kau memang seorang putri yang sangat baik. Si kupu-kupu biru akhirnya berpamitan kepada Putri Dinia. Ia kembali pulang ke taman bunga dengan riang. Malam harinya, selepas makan malam, Putri Dinia mengajak sang raja untuk mengobrol. Ayah, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Tentu saja boleh, anakku sayang. Apa betul ayah akan menggusur taman bunga di sebelah selatan sana untuk dijadikan peternakan? Raja tampak terkejut mendengar pertanyaan dari Putri Dinia. Raja merasa belum memberitahu rencana itu kepada siapapun. Sang raja pun menanyakan siapa yang memberitahu Putri Dinia tentang itu. Bagaimana kau bisa tahu rencana itu, anakku sayang? Ayah belum memberitahu siapapun soal rencana membangun peternakan itu. Temanku si kupu-kupu biru yang memberitahuku, ayah. Ayah, aku mohon kepada ayah untuk membatalkan rencana penggusuran taman bunga itu. Ayah tahu sendiri kan, aku berteman baik dengan binatang-binatang yang tinggal di taman itu. Kalau ayah menggusur taman itu, di mana mereka akan tinggal? Sang raja nampak menimbang-nimbang permohonan putri semata wayangnya itu. Sebenarnya, keinginan untuk membangun peternakan itu sudah terbesit sejak lama. Tapi sang raja tak kuasa menolak permohonan dari putri yang sangat dicintainya itu. Maka sang raja pun mengabulkan permohonan Putri Dinia. Ia berjanji tidak akan menggusur taman bunga itu. Baiklah putriku, aku tetap akan membangun peternakan. Tapi aku akan membangun peternakan itu di tempat lain. Aku berjanji padamu, taman bunga yang indah itu akan tetap ada selamanya. Mendengar ucapan sang raja, Putri Dinia pun langsung memeluknya. Tak lupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Terima kasih, ayah. Aku sayang sekali pada ayah. Keesokan paginya, Putri Dinia mendatangi taman bunga yang menjadi tempat tinggal si kupu-kupu biru. Dia ingin memberitahukan kabar bahagia itu kepada sahabatnya. Putri Dinia terus memanggil si kupu-kupu biru. Kupu-kupu, kupu-kupu, di mana kau? Si kupu-kupu biru pun akhirnya muncul dari salah satu tangkai bunga yang tumbuh di taman itu. Ia bergegas menghampiri Putri Diana yang terus memanggil-manggil namanya. Aku di sini, Putri. Ada apa kau mencariku? Aku sudah berbicara kepada ayahku.
Dan aku berhasil membujuknya untuk membatalkan niatnya menggusur taman bunga ini untuk dijadikan peternakan. Benarkah? Putri Dinia hanya menganggukkan kepalanya. Hal itu membuat si kupu-kupu biru kegirangan. Si kupu-kupu biru mengucapkan terima kasih kepada Putri Dinia. Terima kasih Putri, terima kasih banyak. Kau kembali menyelamatkan kehidupan binatang-binatang yang menghuni taman bunga ini. Semenjak kejadian itu, persahabatan Putri Dinia dan si kupu-kupu biru semakin akrab. Mereka selalu saja pergi berdua kemanapun. Sampai akhirnya suatu ketika, sang raja jatuh sakit. Putri Dinia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menemani sang ayah yang hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Maafkan aku putriku, karena menjagaku terus-menerus, kau jadi tak punya waktu untuk bermain. Kau tidak bisa lagi mengunjungi teman-temanmu di taman bunga yang indah itu. Tidak apa-apa, Ayah. Aku senang bisa merawat Ayah. Kau memang anak yang sangat baik. Pantas saja semua orang suka berteman denganmu. Semakin hari, kondisi kesehatan sang raja semakin memburuk. Para tabib hebat sudah diundang ke istana, tapi tak ada satupun dari mereka yang mampu mengobati sang raja. Hal itu membuat Putri Dinia semakin merasa sedih. Pada suatu malam yang dingin, Putri Dinia bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, Putri Dinia bertemu dengan seorang misterius. Orang itu memberitahu Putri Dinia kalau penyakit yang diderita oleh sang raja hanya bisa diobati menggunakan ramuan mawar biru. Maka keesokan harinya, Putri Dinia menceritakan mimpinya itu kepada sang raja. Ayah, semalam aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang sangat misterius. Orang itu mengatakan kalau penyakit Ayah hanya bisa diobati dengan menggunakan ramuan bunga mawar biru. Mendengar cerita dari Putri Dinia, sang raja langsung memanggil seluruh prajurit kerajaan. Sang raja lalu memberikan perintah kepada para prajurit itu untuk mencari bunga mawar biru. Aku perintahkan kalian semua untuk mencari bunga mawar biru. Aku tidak peduli dimanapun tempatnya. Kalian harus menemukan bunga mawar biru itu dan segera membawanya kemari. Maka para pengawal kerajaan pun segera memulai pencarian bunga mawar biru yang diperintahkan oleh sang raja. Mereka mencari ke seantero negeri, ke wilayah utara, ke wilayah selatan, ke wilayah timur, bahkan ke wilayah barat kerajaan. Tapi bunga mawar biru itu tidak pernah ditemukan. Para pengawal itu pun kembali pulang dengan perasaan muram. Ampuni kami, Raja. Kami sudah mencari ke seantero negeri ini. Kami sudah mencari ke selatan, ke utara, dan ke timur. Kami bahkan sudah mencari ke wilayah barat kerajaan ini. Tapi bunga mawar biru itu masih belum berhasil kami temukan. Mendengar laporan dari para pengawal kerajaan, hati Putri Dinia semakin sedih. Ia tidak tega melihat kondisi ayahnya yang semakin lemah. Ia pun akhirnya berpamitan kepada sang raja untuk pergi sebentar ke taman bunga untuk menenangkan diri. Ayah, apakah aku boleh pergi ke taman bunga? Aku berjanji hanya sebentar saja. Tentu saja kau boleh pergi, putriku. Pergilah. Putri Dinia pun pergi ke taman bunga. Dia sengaja tak memanggil sahabatnya si kupu-kupu biru karena dia hanya ingin menyendiri dan menenangkan diri. Tapi rupanya, si kupu-kupu biru mengetahui kalau Putri Dinia ada di taman itu. Ia pun bergegas menghampiri Putri Dinia yang sedang terduduk sendirian. Ada apa Putri? Kenapa kau tampak sangat sedih?
Apa yang membuatmu bersedih? Putri Dinia langsung mendongakkan kepalanya. Dia pun melihat si kupu-kupu biru sahabatnya sudah berada di depannya. Putri Dinia akhirnya menceritakan perihal kegagalan para pengawal kerajaan dalam menemukan bunga mawar biru. Aku sangat sedih, kupu-kupu. Kemarin aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang misterius. Dia mengatakan kalau ayahku bisa disembuhkan menggunakan ramuan dari bunga mawar biru. Seluruh pengawal kerajaan sudah diperintahkan untuk mencari bunga itu ke seantero negeri ini. Tapi mereka tak berhasil menemukan bunga mawar biru itu. Kenapa kau tidak bertanya padaku, Putri? Bertanya padamu, apa maksudmu? Apa kau mengetahui di mana bunga mawar biru itu berada? Si kupu-kupu biru hanya tersenyum. Ternyata dia mengetahui di mana bunga mawar biru yang sedang dicari oleh Putri Dinia itu berada. Si kupu-kupu biru pun akhirnya memberitahu tempat bunga mawar biru itu tumbuh. Tentu saja aku mengetahuinya, Putri. Aku mengetahui semua bunga di seluruh penjuru negeri ini. Dan untuk mawar biru itu, posisinya memang cukup sulit dijangkau manusia. Bunga itu tumbuh di sebuah tebing curam yang ada di wilayah utara sana. Tapi kau jangan khawatir, aku yang akan mengambil bunga mawar biru itu untukmu. Benarkah? Terima kasih kupu-kupu. Terima kasih banyak. Kau memang sahabat terbaikku. Sama-sama, Putri. Anggaplah ini adalah bentuk balas budiku kepadamu yang telah menyelamatkan taman bunga ini. Sekarang kau tunggu di sini ya. Aku akan segera pergi mengambil bunga mawar biru itu untukmu. Putri Dinia menuruti perintah dari si kupu-kupu biru. Dia menunggu dengan sabar di taman bunga itu. Saat hari menjelang petang, si kupu-kupu biru akhirnya kembali dengan membawa bunga mawar biru yang selama ini dicari oleh Putri Dinia. Inilah bunga mawar biru yang selama ini kau cari, Putri. Sekarang pulanglah. Hari sudah hampir petang. Dan kau harus segera membuat ramuan dari bunga mawar biru ini untuk sang raja. Baiklah kupu-kupu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kau memang benar-benar sahabatku yang terbaik. Putri Dinia menerima bunga mawar biru yang diberikan oleh sahabatnya. Putri itu pun kemudian kembali pulang ke kerajaan dengan riang. Sesampainya di kerajaan, Putri Dinia langsung membuat ramuan dari bunga mawar biru itu. Dan setelah ramuannya siap, Putri Dinia mendatangi kamar ayahnya untuk memberikan ramuan itu kepada sang raja. Ini ayah, minumlah ramuan bunga mawar biru ini. Bagaimana bisa kau menemukan bunga mawar biru ini, putriku? Seluruh pengawal kerajaan telah kukerahkan untuk mencari bunga ini ke seantero negeri. Tapi mereka tak berhasil menemukan bunga ini. Sahabatku si kupu-kupu biru yang memberikannya kepadaku, ayah. Sekarang, minumlah ramuan ini agar ayah bisa kembali sehat seperti sedia kala. Sang raja pun meminum ramuan bunga mawar biru yang diberikan oleh Putri Dinia. Dan benar saja, sang raja langsung merasa sehat seperti sedia kala setelah meminum ramuan bunga mawar itu. Keesokan paginya, sang raja yang sudah sehat mengunjungi taman bunga tempat tinggal si kupu-kupu biru bersama Putri Dinia. Sang raja ingin mengucapkan terima kasih kepada si kupu-kupu biru. Terima kasih kupu-kupu biru. Kau sangat berjasa dalam proses penyembuhan penyakitku. Jika saja kau tidak memberikan bunga mawar biru itu kepada putriku, aku pasti masih terbaring lemah di tempat tidurku sekarang. Sama-sama, Raja. Aku hanya membalas kebaikan dari putrimu, Putri Dinia. Dia juga telah sangat baik kepada binatang-binatang yang ada di taman bunga ini.
Semenjak hari itu, persahabatan Putri Dinia dan si kupu-kupu biru pun terjalin semakin erat.